and welcome back to my channel. Selamat datang kembali juga di sesi reading vlog aku. Untuk video kali ini aku akan baca novel Dune yang kedua. Buat teman-teman bisa nonton dulu video aku yang bahas novel pertamanya di video ini, supaya nanti teman-teman tahu gambaran tentang cerita dari Dune. By the way, untuk novel Dune yang kedua ini aku udah baca sih, tapi baru dikit banget sampai halaman 13. Awalnya aku mengira di buku kedua ini akan dibuka dengan kelanjutan perjalanan dan juga petualangan Paul beserta ibunya Lady Jessica di gurun untuk menemukan kaum Fremen kan. Tetapi ternyata di novel keduanya ini dibuka dengan tokoh lain. Dan karena aku juga baru baca sedikit dari novel keduanya ini, jadi untuk kelanjutan ceritanya bagaimana, terus kelanjutan petualangan Paul dan juga ibunya, apa yang harus dihadapi, itu aku belum punya gambaran. So, aku akan lanjut untuk baca novelnya dulu, nanti aku akan update lagi. Hai guys, jadi ini sudah besok malamnya sejak aku bikin opening video reading vlog Dune kedua. Soalnya aku mau update kayak belum ada waktu, aku lumayan hektik. Jadi ya, aku baru sempat update sekarang. Dan aku sudah membaca novel Dune volume kedua ini sampai halaman 147. Ternyata untuk novel kedua ini, meskipun cerita di awal itu dibuka oleh kisah dari tokoh lain, tetapi itu cuma satu bab aja. Setelahnya dilanjutkan kembali dengan perjalanan Paul dan juga ibunya Lady Jessica di gurun pasir untuk menemukan kaum Fremen. Dan diceritakan juga di sini bahwa Paul dan juga ibunya Lady Jessica kemudian bertemu dengan kelompok Fremen yang dipimpin oleh Stilgar. Kemudian di situ Paul juga terlibat semacam pertarungan yang dinamakan dengan, sebentar aku agak lupa, aku harus buka glosariumnya dulu. Namanya tuh Amtal. Jadi Amtal itu aturan umum di dunia primitif untuk menguji batas atau celah dari sesuatu. Wujudnya itu tuh semacam pertarungan yang dilakukan sampai salah satu di antaranya itu mati. Selain itu kita juga dikasih lihat cerita dari sisi si tokoh villainnya, yaitu Baron Vladimir Harkonnen, yang dia itu lagi mempersiapkan keponakannya itulah untuk menggantikan dirinya. Tapi di situ kemudian ya semacam ada intrik-intrik lain yang melandanya. Terus di sini aku merasa alurnya lumayan mulai seru, ceritanya mulai kompleks, konfliknya pun juga kayak sudah mulai kelihatan menanjak gitu. Dan di buku kedua ini juga sudah mulai tercium benih-benih romansanya antara si Paul dan juga Chani. Yang terpenting juga di buku ini akhirnya aku bener-bener paham apa sih yang dimaksud dengan muadib itu. Karena di buku pertama, meskipun sudah disinggung muadib itu apa, dan bahkan di glosarium sini juga ada, tapi kayak aku masih belum bener-bener 100% paham gitu loh. Soalnya menurut aku, kata muadib itu sendiri di novel Dune memegang peranan yang cukup penting. Karena pada awal bab itu pasti ada semacam kutipan-kutipan kalimat yang di bawahnya ada keterangan dari muadib. Awalnya aku nggak mudeng sama sekali. Muadib tuh sebenarnya apa? Meskipun aku udah cari di glosarium seperti yang aku bilang tadi, tapi penjelasan di glosarium itu baru penjelasan secara umum gitu loh, belum berdasarkan konteks. Sampai akhirnya di buku kedua ini, akhirnya aku bener-bener tercerahkan dengan apa yang dimaksud dengan muadib.
So, itu dia update progres bacaan aku kali ini untuk novel Dune yang kedua. Aku akan lanjutin untuk baca bab-bab berikut. Nanti aku akan kembali lagi untuk update. So this is another update reading progress novel kedua Dune, dan aku sudah membaca sampai halaman 245. Di novel keduanya ini sudah ada beberapa tokoh yang sebelumnya itu hilang kabar mulai dimunculkan kembali. Ada Gurney Halleck, kemudian Thufir Hawat. Meskipun untuk Duncan Idaho ini belum kita ketahui nasib dia gimana, apakah dia itu beneran meninggal atau tidak, we don't know. Apakah nanti ada plot twist juga, masih banyak misteri. Tapi dari dua tokoh itu, Gurney Halleck dan juga Thufir Hawat, di sini aku mulai melihat ada kejanggalan-kejanggalan dan juga misteri lain tentang satu tokoh sentral di novel Dune. Apakah tokoh itu hitam atau putih? Kita belum tahu karena masih abu-abu banget sih. Dan di sini kita akan diajak untuk berspekulasi, berpikir siapa pengkhianat sebenarnya. Dan apa akar dari permasalahan yang muncul di Arrakis. Kira-kira masih tersisa sekitar 4-5 bab lagi. Aku pengen lanjutin baca sekarang supaya aku bisa segera mendapatkan jawaban dari misteri-misteri tadi yang benar-benar bikin penasaran banget. Nanti kalau aku sudah selesai bacanya akan aku update lagi ke teman-teman. Halo semuanya, jadi ini adalah update terakhir reading vlog Dune yang kedua. Nah, untuk ceritanya sendiri di bab-bab menuju ending yang aku baca, itu ada semacam pertempuran ya antara Paul dan juga sekutu-sekutu Serikat Imperium gitu untuk mempertahankan Arrakis. Cuma menurut aku untuk ending dari buku keduanya ini agak nggak sesuai dengan bayangan gitu lah. Ya ini sih sangat subjektif ya, tapi aku merasa kayak misteri dan kejanggalan-kejanggalan yang sudah dibangun pada bab-bab sebelumnya itu seperti tidak terjawab dengan baik gitu loh. Apa otak aku aja yang terlalu cupu untuk memahami segala sesuatu yang tersirat di dalamnya? Aku nggak tahu, cuman itu yang aku rasakan. Atau karena ekspektasiku aja yang ketinggian dengan novel Dune ini, aku juga tidak paham. Coba buat teman-teman yang paham dengan isi dari Dune ini bisa komen di kolom komen bawah. Tapi di samping itu, di buku kedua ini juga banyak hal yang menarik. Salah satunya di sini kita kembali diingatkan dengan betapa besar dan ganasnya cacing gurun. Dan di sini aku suka banget dengan bagaimana cara penulis itu mendeskripsikan si cacing gurun itu dengan majas-majas yang bikin tulisannya makin indah. Kemudian kita juga akan kembali lagi diingatkan betapa susahnya air di planet gurun tersebut. Dan di buku kedua ini tuh benar-benar kelihatan kalau air bagi penduduk Arrakis itu sangat-sangat berarti, sangat mahal, bahkan dianggap seperti harta warisan yang harus dijaga dan tidak boleh digunakan sembarang orang. Nah, dari situ pula lah aku menjumpai pesan tersirat yang mungkin disampaikan oleh penulis dari gambaran sesusah itu air didapat di planet Arrakis. Di sini tuh semacam mengingatkan kembali pada kita pembaca yang mana kita di bumi ini hidup dikelilingi dengan sumber daya alam, khususnya air yang mudah diakses. Jadi sebagai penghuni bumi, alangkah baiknya bagi kita untuk menjaga sumber daya alam tersebut supaya anak cucu kita nanti itu tetap bisa merasakannya.
So ya, itu dia tadi reading vlog novel Dune yang kedua dari aku. Dan untuk novel kedua Dune ini aku kasih rate 4 dari 5 bintang. Di sini dituliskan juga petualangannya masih lanjut di buku Dune selanjutnya, yaitu Dune Messiah. Gak sabar juga pengen baca Dune selanjutnya. Semoga penerbit Pop segera menerjemahkan ya. Dan semoga kita bisa segera mengikuti petualangan Paul kembali di Arrakis, karena menurut aku di ending buku kedua ini juga masih agak-agak menggantung gitulah.